Rezeki di pertengahan Ramadan, akhirnya gelombang kedua sudah SI, cek kartu KKS-nya, PKH dan juga BPNT. Bagi penerima PIP, simak agar bisa cek bantuan sosialnya karena ada perubahan dari pemerintah. Jadi jangan sampai ketinggalan berita ya. Kemudian bagi yang punya aset ini tidak cair di tahap yang kedua. Jadi teman-teman semuanya pastikan tonton hingga akhir ya, karena ini penting sekali. Jadi apa saja yang menyebabkan nanti PKH tahap kedua itu tidak bisa dicairkan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas rezeki di pertengahan Ramadan, akhirnya gelombang kedua sudah SI, cek kartu KKS-nya sekarang juga, PKH dan juga BPNT. Bagi penerima program Indonesia Pintar, simak agar bisa cek bantuan sosialnya karena ada perubahan dari pemerintah. Jadi jangan sampai ketinggalan berita ya sahabat sosial. Kemudian bagi yang punya aset yang seperti nanti kita sebutkan, itu bisa menyebabkan bantuan sosial PKH maupun BPNT itu tidak cair lagi. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial, kita sudah menjalankan 16 hari untuk puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga semoga kita diberikan rezeki yang lancar, karena pengeluaran di bulan Ramadan itu hampir 2 kali lipat di hari biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat sosial, kita akan membahas terkait 3 poin penting pada hari ini di hari Minggu tanggal 16 Maret 2025. Nah, kita akan membahas terkait rezeki di pertengahan Ramadan, akhirnya gelombang kedua sudah SI, cek kartu KKS-nya untuk PKH dan juga BPNT-nya. Jadi sahabat sosial, apa sih gelombang kedua tersebut? Nah, teman-teman semuanya, untuk bantuan sosial itu sebenarnya ada termin, ada juga gelombang. Nah, di gelombang pertama itu dicairkan di awal sekitar pertengahan bulan Februari hingga akhir Februari teman-teman semuanya. Kemudian dilanjutkan gelombang kedua itu mulai dari 4 Maret ya, hingga pada hari ini juga kembali gelombang kedua diturunkan untuk standing instruction-nya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang merasa belum cair untuk bantuan sosialnya atau teman-teman adalah sebagai penerima manfaat untuk validasi by system. Nah, teman-teman bisa cek di aplikasi 6NG, baik itu operator 6NG desa kelurahan ataupun teman-teman bisa menanyakan ke pendamping sosial. Jadi saran saya sahabat sosial, teman-teman harus bangun relasi yang baik atau hubungan yang baik dengan operator 6NG desa dan kelurahan, ataupun teman-teman harus memiliki relasi yang baik juga kepada pendamping sosial. Agar apa? Agar ketika teman-teman semuanya bertanya terkait status terupdate atau status terbaru terkait bantuan sosial teman-teman yang belum cair, nanti akan dibantu diinformasikan. Jadi bagi teman-teman yang segan menanyakan ke pendamping sosial, teman-teman bisa tanyakan ke operator 6NG desa dan kelurahan. Apabila teman-teman kepada pendamping sosial itu akrab dan lain sebagainya, nah teman-teman bisa tanyakan ke pendamping sosial lewat WA ataupun sosial media lainnya. Jadi teman-teman harus memiliki relasi yang baik kepada dua tadi ya, pendamping sosial dan operator 6NG desa dan kelurahan. Jadi untuk PKH BPNT gelombang kedua sudah SI, teman-teman bisa cek kartu KKS-nya mulai pada hari ini sahabat sosial. Karena 1 hingga 3 hari biasanya akan sudah ditransfer oleh pemerintah lewat kartu KKS yang sudah teman-teman punya ya. Kemudian sahabat sosial, kita ke informasi yang kedua terkait bagi teman-teman yang memiliki bantuan sosial PIP.
Bagi teman-teman yang memiliki bantuan sosial program Indonesia Pintar, ada perubahan. Jadi nanti teman-teman tidak bingung perubahan seperti apa yang diturunkan oleh Kementerian Pendidikan ya, sahabat sosial, dan Riset dan Teknologi. Jadi teman-teman semuanya ada perubahan laman agar teman-teman nanti ketika melakukan pengecekan program Indonesia Pintar lewat websitenya, jadi tidak bingung lagi. Nah teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman mau mengecek PIP itu adalah laman resmi adalah pip.kemdikbud.go.id. Itu untuk laman yang sebelumnya. Nah per hari ini sahabat sosial ada perubahan, jadi teman-teman semuanya nanti melakukan pengecekannya untuk laman terbarunya adalah pip.dikdasmen.go.id. Nanti teman-teman semuanya akan bisa mengecek status dari program Indonesia Pintar teman-teman terbaru. Untuk yang pip.kemdikbud.go.id sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah. Jadi teman-teman pastikan nanti ketiknya kalau untuk mengecek PIP-nya adalah di laman resmi pip.dikdasmen.go.id. Nah seperti itu teman-temannya informasi terbaru untuk program Indonesia Pintar. Jadi jangan sampai salah untuk melakukan pengecekan PIP-nya, karena kalau teman-teman masih mengeklik untuk pip.kemendikbud.go.id itu akan no result ataupun tidak ditemukan ya sahabat sosial, seperti itu. Jadi untuk informasi terbaru PIP-nya adalah ada perubahan laman resmi atau website resmi untuk teman-teman melakukan pengecekan. Kemudian kita ke informasi ketiga yang tidak kalah menarik ini sahabat sosial, terkait survei. Karena ini survei sedang dilakukan besar-besaran di 12,2 juta penerima manfaat. Nah teman-teman semuanya, kemarin banyak sekali terkait, kita sudah jelaskan terkait aset-aset bergerak, aset yang tidak bergerak. Nah aset bergerak seperti apa? Aset bergerak seperti teman-teman memiliki motor, kemudian memiliki televisi, memiliki kulkas, kemudian juga handphone dan lain sebagainya. Kalau aset yang tidak bergerak, teman-teman semua memiliki sawah, tanah dan lain sebagainya ya, aset-aset yang misalkan properti dan lain sebagainya. Nah teman-teman semuanya, kita akan jelaskan terkait hal apa saja atau aset apa saja yang menyebabkan teman-teman tidak cair lagi di tahap yang kedua. Nah kemarin ada yang bertanya ya, banyak sekali di kolom komentar yang menyatakan bahwa itu kan kulkas pemberian dari saudara, kemudian juga motor juga itu hasil nyicil, kemudian juga ada yang televisi juga dikasih oleh saudaranya dan lain sebagainya. Teman-teman, jadi untuk yang motor, kemudian untuk yang kulkas, kemudian untuk yang televisi, itu bukan menghapus bantuan sosial. Kita jelaskan lagi, itu bukan menghapus bantuan sosial. Itu adalah sebagai referensi Kementerian Sosial untuk meranking KPM-KPM yang memiliki aset bergerak lebih banyak. Contohnya ada salah satu KPM, contohnya A ya. KPM A ini memiliki banyak aset bergerak seperti handphone, kemudian motor ya, kemudian juga televisi, kulkas dan sebagainya. Itu memiliki aset yang seperti itu. Kemudian KPM yang lain, yang satunya misalkan B, itu tidak memiliki aset sama sekali. Di rumahnya tidak memiliki motor, tidak memiliki televisi, di rumahnya tidak memiliki kulkas dan lain sebagainya. Nah nanti untuk perangkingan tersebut itu akan dipilih dari yang tidak memiliki aset sama sekali. Jadi nanti untuk ranking pertama yang tidak memiliki aset sama sekali, kemudian kedua adalah memiliki aset namun hanya memiliki televisi saja, contohnya seperti itu. Jadi tidak menghapus untuk bantuan sosial di tahap kedua. Nah yang menghapus di tahap kedua ini penting sekali adalah bagi teman-teman yang memiliki daya listrik 2200 volt ampere sama dengan atau lebih. Nah jadi teman-teman di rumahnya pastikan jangan sampai memiliki daya listrik PLN 2200 volt ampere. Baik itu teman-teman menumpang dengan tetangga, menumpang dengan orang tua, itu tetap akan dipilih ataupun akan tetap dibaca 2200 volt ampere. Nah untuk yang bisa menerimanya adalah untuk daya listrik 450 volt ampere, kemudian 900 volt ampere, kemudian juga 1200 volt ampere, itu masih mendapatkan subsidi, jadi bisa menerima bantuan sosial. Yang fix tidak bakalan dicairkan adalah yang memiliki daya listrik 2200 volt ampere. Maka dari itu teman-teman pastikan jangan sampai memiliki
daya listrik 2200 volt ampere. Ketika kemarin di tahap pertama cair, mohon maaf di tahap kedua itu tidak bisa dicairkan kembali. Seperti itu teman-teman ya, informasi terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.